selamat pagi semua. Saya harap kali ini kalian sehat-sehat walaupun belajar dari rumah, dan pesan saya kalian tetap belajar di rumah. Oke, kesempatan ini kita belajar tentang memainkan alat musik sederhana. Kalau kemarin kalian sudah praktekkan memainkan alat musik sederhana, membuat irama sederhana dari alat musik sederhana, terus menyanyikan lagu menggunakan alat musik sederhana. Kemarin kalian sudah praktekkan dengan pianika ataupun recorder. Nah, kalau kali ini kita belajar memainkan alat musik sederhana dengan menggunakan gitar, ya. Dasarnya kalau memainkan alat musik gitar adalah kalian perlu memahami gitar itu dulu. Pertama yang perlu kalian pahami, fungsi dari alat musik gitar ada dua, yaitu yang pertama untuk melodi, dan yang kedua gitar juga bisa berfungsi untuk mengiringi. Jadi fungsi utama dari alat musik gitar adalah untuk mengiringi lagu atau musik itu sendiri. Itu fungsi utamanya. Secara umum tadi ada dua, bisa digunakan untuk melodi dan juga bisa digunakan untuk mengiringi. Terus yang kedua, dalam kelompok alat musik, gitar termasuk ke dalam kelompok alat musik kordofon. Kenapa? Karena alat musik gitar sumber suaranya dari dawai atau senar. Terus yang ketiga, teknik memainkan alat musik gitar karena terdiri dari dawai-dawai atau senar-senar. Tekniknya ada dua, yaitu dengan petikan dan juga dengan gentrengan. Itu bahasa sederhananya. Sedangkan bahasa musiknya, istilah musiknya itu dengan menggunakan teknik appoggiatura dan juga appoggio. Itu teknik istilah musik untuk dua istilah tadi, gentrengan atau petikan. Itu sebagai pembukaan dari materi ini. Sedangkan sekarang kita masuk khusus ke dalam permainannya, alat musik gitar. Pertama adalah gitar ini terdiri dari 6 senar yang dihitung dari bawah ke atas. Itu senar 1, 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan senar 6. Itu senarnya. Nah, yang kedua untuk melodi. Untuk melodi itu sendiri di materi pembahasan pertama seni musik, kalian sudah mempelajari nada-nada dalam musik, yaitu nada do, nada re, nada mi, nada fa, nada sol, nada la, sama nada si, yang disusun berurutan berdasarkan besarnya frekuensi masing-masing nada. Maka disusun dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu susunannya. Kenapa saya balik ke situ? Karena hubungannya adalah dengan fungsi tadi secara umum, bahwa salah satu fungsi umum dari gitar adalah bisa digunakan untuk bernyanyi atau memainkan melodi lagu. Nah, setiap 6 senar ini memiliki nadanya masing-masing.
dari senar yang pertama, senar yang paling bawah adalah senar E, bunyinya E, atau dalam notasi angka nada mi, tapi mi-nya mi tinggi, itu nada mi. Terus senar yang kedua adalah bunyi nada B. Senar yang ketiga bunyi nada G. Senar yang keempat bunyi nada D. Senar yang kelima bunyi nada A. Senar yang keenam bunyi nada E lagi, yang paling rendah bunyi nada E. Nah, hubungannya dengan nada pada materi awal dengan nada yang ada pada gitar itu sama ya, karena lagu atau musik itu terdiri dari bunyi-bunyian nada seperti itu. Terus nah, yang paling erat hubungannya adalah ikatan dengan jarak antar nada yang disebut interval. Jadi kalau ditanya interval itu apa, interval itu adalah jarak antar nada yang satu dengan nada yang lain, ya. Nah, kalian tentunya masih ingat jarak antar nada itu untuk tangga nada diatonis mayor, jarak antar nadanya atau intervalnya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Maka pada materi ini kita coba belajar untuk fungsi gitar yang pertama dulu. Fungsi pertamanya tadi adalah sebagai melodi. Nah, kalau sebagai melodi ini semua sama. Misalnya kalau start dari 0, bunyi do, start dari 0 artinya tanpa ditekan. Semuanya do, ini do, ini do, ini do, ini do, ini do, ini do. Ya. Maka bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya adalah kalau senar 1 ini do, terus ini bunyi re. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Nah, pada gitar ini namanya fret. Besi-besi ini atau kawat-kawat ini namanya fret, ya. Nah, fret ini disusun berdasarkan jarak atau interval nada tadi. Nah, setiap fret itu jaraknya setengah-setengah mengikuti standar interval dari perkembangan tangga nada, ya. Namanya tangga nada kromatis. Jadi tangga nada kromatis itu adalah tangga nada yang merupakan pengembangan dari tangga nada diatonis menjadi kromatis, yaitu yang awalnya diatonis itu hanya terdiri dari 7 nada dengan interval tadi 1, 1,5, 1, 1,5, maka perkembangannya adalah menjadi tangga nada kromatis, di mana nadanya itu ada menjadi 12, terus intervalnya menjadi sama, yaitu setengah, setengah, setengah. Jadi dari sini kolom ini ke kolom ini jaraknya setengah, dari kolom ini ke kolom ini jaraknya setengah, begitu seterusnya. Jadi kalau bunyi nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do ke re itu jaraknya 1, maka kalau ini tadi 0 tanpa ditekan, ini do, berarti do ke re itu jaraknya 1, maka 0 tambah setengah tambah setengah. Jadi jarak do ke re 1, yaitu ini ke sini setengah, dari sini ke sini setengah. Maka bunyi re-nya itu harus di sini. Re ke mi juga jaraknya 1, yaitu setengah tambah setengah. Berarti bunyi mi-nya di sini. Bunyi mi ke fa jaraknya setengah, berarti mi ke fa hanya dari sini ke sini. Fa ke sol jaraknya 1, ini setengah tambah setengah, ini la, sol. Sol ke la juga jaraknya 1, setengah tambah setengah, ini la. La ke si juga jaraknya 1, maka setengah tambah setengah, ini si.
berarti si ke do jaraknya setengah, berarti do-nya di sini. Maka susunan bunyi do re mi fa sol la si do-nya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Maka kalau kita mau menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan melodi, nah itu kita bisa menggunakan nada-nada ini tadi, ya. Misalnya Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau do-nya seperti ini, berarti bunyinya Nina Bobo. Kita cari bunyi yang sama, misalnya ni. Oh, berarti di sini mulainya ni na bo bo bo. Berarti seperti itu dan seterusnya. Itu kalau melodi. Nah, senar 2, 3, 4, 5, dan 6 juga sama. Ya, maka pada sesi ini yang perlu kalian pahami adalah pertama, jarak antar nada, susunan nada. Terus yang kedua, jarak antar nada itu harus dipahami. Nah, supaya lebih mahir, diharapkan setelah ini kalian bisa mencoba berlatih secara terus-menerus walaupun hanya menggunakan melodi saja. Nah, tujuannya hanya untuk mengikat feeling kita terhadap bunyi, bahwa bunyi do re mi fa sol la si do itu seperti apa. Kalaupun nantinya kalian bisa menjadi seorang vokalis atau penyanyi, kalian bisa membunyikan nada itu secara tepat dan benar, membidik nadanya pas. Di situ yang muncul istilah vals, ya. Jadi vals itu tidak ada, vals itu bisa vals dalam pengucapan bunyi, itu vals. Artinya kita membunyikan nada atau notasi lagu bukan yang sebenarnya, ya. Misalnya bunyi do re, tapi kita bunyi re-nya di sini misalnya, atau bunyi do di sini, itu juga salah. Itu namanya vals. Jadi vals itu artinya salah, bukan yang sebenarnya, itu vals. Jadi maka kalau kita mendengar orang bernyanyi dengan suara vals atau tidak sesuai dengan bunyi nada, ya pasti pusing gitu, ya. Ya, itu yang perlu kalian pahami untuk sesi ini. Terus yang berikutnya adalah penggunaan akord pada gitar. Untuk alat musik harmonis, ya, satu lagi tadi adalah berdasarkan fungsi dalam sebuah pertunjukan, bahwa gitar ini masuk ke dalam kelompok alat musik harmonis karena fungsi dasarnya tadi adalah mengiringi. Jadi fungsi alat musik harmonis itu untuk mengiringi sebuah lagu. Gitar salah satunya. Selain ada piano, ada keyboard, ada elektron. Itu untuk alat musik modern. Sedangkan yang tradisional kita di Indonesia itu ada kecapi, ada kolintang, ada angklung, ada sasando, dan juga yang lain-lainnya. Masih banyak, ya. Nah, salah satu alat musik pada kelompok harmonis ini adalah gitar. Jadi fungsinya untuk mengiringi musik tadi. Fungsi alat musik gitar. Maka yang namanya alat musik mengiringi pasti dia menggunakan akord. Ya, akord itu adalah paduan 3 atau lebih nada yang dibunyikan serentak atau sekaligus paduan bunyi. Intinya adalah akord itu adalah paduan bunyi.
paduan bunyinya artinya bunyi dari beberapa jenis nada seperti itu akord. Nah, satu hal lagi yang perlu dipahami bahwa pada alat musik harmonis sebetulnya penyebutan kunci selayaknya mesti diganti, ya, harus diganti, bahwa kunci yang dimaksudkan itu adalah akord, ya, yang selama ini sering kita dengar atau mungkin bahkan kita sendiri sering menyebut bahwa kunci ini, kunci itu, selalu menggunakan itu. Coba pelan-pelan kita rubah itu dengan penyebutan akord. Karena pada musik kunci itu hanya ada 3 jenis, yaitu kunci G, kunci C, kunci F. Nah, 3 kunci ini untuk menandakan besarnya, ukuran besar nada, artinya tinggi rendah, ya. Kalau untuk kunci G itu biasanya untuk bunyi suara tinggi, sedangkan untuk C yang sedang, sedangkan yang F adalah simbol kunci untuk suara rendah. Nah, 3 kunci ini adalah simbol, ya, simbol. Kalau ada tanda kunci, dan biasanya 3 kunci ini penggunaannya lebih kepada penggunaan jenis notasi balok, ya, itu 3 jenis kunci ini. Jadi kalau dalam notasi balok melihat ada kunci tanda kunci G, itu artinya penggunaan suara tinggi, sedangkan kalau untuk kunci F itu untuk suara rendah, sedangkan yang C itu yang sedangnya. Nah, ini juga materinya sudah dibahas pada awal materi seni musik, ya. Oke, kita lanjut lagi dengan gitar. Karena ini tadi bunyinya, setiap nada tadi sudah diketahui bahwa susunan bunyinya adalah senar 1 itu E, senar 2 B, senar 3 G, senar 4 D, senar 5 A, senar 6 E. Maka gitar secara keseluruhan, gitar dimanapun gitar itu berada, settingan gitar yang dibuat itu adalah standar akord C. Itu standar akord pada gitar, ya. Dibuat settingan standarnya itu akord C. Maka kalau akord C untuk gitar ini tadi bunyi E, akordnya adalah E itu sama dengan nada Mi, ya. Nada E itu sama dengan nada Mi. C itu nada Do. Berarti susunannya C, D, E, F, G, A, B, C. Itu bukan akord, bukan kunci yang kita sebut-sebut, ya. Tapi C, D, F, G, A, B, C itu sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Artinya itu juga adalah nama dari nada. Kalau ini bunyi nada E atau nada Mi, berarti akord atau paduan akord C di materi sebelumnya juga sudah dibahas, dan kita sudah lihat bagaimana urutan tingkatan dari akord, ya. Nah, tingkatan dasar itu adalah sebagai nada dasar itu adalah C, E, G atau Do, Mi, Sol. Nah, karena ini settingannya C, berarti kita mulai akord Do itu pada akord C, ya, nada Do. Berarti ini Mi, E, berarti kalau ini tadi B artinya Si, kita jadikan Do. Berarti Do-nya di sini. Senar 3 itu bunyinya G atau Sol, maka masih kosong. Senar 4 bunyinya D, artinya nada kedua yang bunyinya Re atau D, maka kita jadikan Mi.
Nah, senar 5 karena nada A, kita buat jadi do. Nah, senar 6 bunyi E lagi, sama ya dengan senar pertama. Maka akord C pada gitar seperti ini susunannya. Bunyinya, bunyi paduannya begini. Ini namanya akord C. Akord C. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa pada alat musik gitar sama menggunakan ke-10 jari tangan, khusus untuk tangan kiri. Kodenya 1, ini kode 1, ini kode 2, ini 3, ini 4. Jari telunjuk kodenya 1, jari tengah kodenya 2, jari manis kodenya 3, sedangkan jari kelingking kodenya 4. Maka penempatan pada akord C pada gitar adalah senar jari 1 menekan senar 2 pada kolom pertama. Kolom pertama ini kolom antar fret ya. Ruang antar fret ini disebut kolom ya. Kalau besi-besi ini tadi namanya fret. Nah, ini senar 2 jari 1 pada kolom pertama, sedangkan jari 2 tadi ada di senar 4 kolom kedua, sedangkan jari manis atau jari ketiga terletak di senar kelima kolom ketiga. Jadi bunyinya gini. Ini yang namanya akord C. Nah, ini materi ini juga bisa digunakan sebagai dasar latihan untuk bisa memainkan alat musik gitar ya. Seperti itu. Ini C. Artinya karena ini tadi standar C, berarti nada do-nya dari akord C. Bunyi do-nya seperti ini. Do, do. Nah, kalau di tingkatan akord yang sudah pernah kita bahas bahwa kalau tingkat dasar itu akord C, maka tingkat 2-nya adalah D, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tingkat 2. Tingkat 2 itu D. Nah, yang kita sebutkan tingkat 2 atau D itu akord D adalah akord D minor. Modelnya seperti ini. Nah, bunyi nadanya Re, Fa, sama La. Nah, bunyi senar 1, jari 1 di kolom pertama, ini bunyinya Fa atau F. Nah, tadi di akordnya itu adalah D, F, A, itu ya. Nah, ini F-nya. Karena ini tadi bunyi E. Berarti ini F. Nah, ini tadi bunyi B, ini C, ini D. Jadi akordnya tadi D, F, A. Jadi bunyinya gini. F, D. Nah, karena ini tadi senar 3 adalah bunyi G, maka D, F, A. Berarti ya habis G itu A ya. Maka kita tekan sininya A. Maka ini namanya D minor, D, F, A. Nah, kalau disusun Do, Re, bunyinya sama ya, seperti itu. Oke, karena saya sudah keringatan, sudah tidak betah, maka cukup dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, atau sebelum ketemu dengan saya untuk lanjutan dari materi ini, coba nanti kalian cari tingkatan akord 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, tadi 1 sudah, yang kedua sudah. Kalian nanti coba ngolek-ngolek, bisa melalui channel YouTube yang lain, atau dari mana, dari buku juga bisa, tanya teman, orang tua, dan lain sebagainya juga bisa.
untuk lanjutan tingkat ketiga, 4, 5, 6, dan 7 apabila satunya dimulai dari C tadi. Begitu ya. Dari C. Terus yang kedua, sebagai bentuk ukuran bahwa materi pembahasan ini kalian sudah memahaminya, nanti coba kalian tuangkan dalam bentuk tulisan tentang fungsi dari alat musik gitar ini, fungsi, terus teknik dalam permainannya, terus sumber suaranya termasuk ke dalam kelompok alat musik seperti apa. Begitu saya rasa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat buat semua, salam buat keluarga juga, tetap belajar di rumah.